Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, kembali berjumpa dalam program Bible and Coffee. Dan hari ini saya percaya betul hari yang Tuhan sudah jadikan buat setiap kita. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan akan melawat kita melalui firman Tuhan. Dan biarlah renungan singkat pagi hari ini membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap semangat, dan membuat kita untuk tetap terus maju dalam kehidupan keseharian kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu dibenahi, kami rindu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita baca renungan kita sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat 9, demikian firman Tuhan, katakan, akulah pintu. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu, akulah pintu. Dan barang siapa masuk melalui aku, Yesus bilang, ia akan selamat. Jadi jelas, di dalam Yesus ada keselamatan. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus mengumpamakan dirinya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Lalu apa dikatakan di sana? Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini renungan singkat ini yang mengajarkan kepada setiap kita. Yang pertama, tidak ada jalan buntu dalam kita mengiringi Yesus. Betul, mungkin kita diperhadapkan dengan jalan-jalan yang sulit. Kita diperhadapkan dengan jalan-jalan yang rumit. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah pintu, dengan kata lain, selama engkau ada dalam aku, selama firmanku tinggal dalammu, maka selalu ada jalan keluar. Itu sebabnya kita bisa katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Aku akan menyediakan jalan keluar. Jadi hari ini kita mengerti, apapun yang hari-hari ini kita jalani, apapun yang hari-hari kita alami, sepanjang minggu berjalan ini, kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang membuat kita khawatir, bimbang, dengar baik. Yesus mengingatkan kepada setiap kita, akulah pintu. Jadi dengan kata lain, yang pertama, Yesus mengajarkan kepada setiap kita, di dalam Dia tidak ada jalan buntu. Wow! Ini memberikan kita semangat menjalani hari ini. Apapun hadapan kita, di hadapan kita, apapun tantangan, arah lintangan yang ada di depan kita, kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar, Yesus katakan ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dengan kata lain yang kedua dari ayat ini kita belajar bahwa di dalam Yesus sekalipun ada padang gurun, dengar baik, sekalipun kita sedang ada dalam padang gurun, kita sedang mengalami masa-masa sukar, ketika ada di dalam Yesus, maka padang gurun akan menjadi padang rumput yang dahsyat luar biasa. Padang gurun akan menjadi taman Tuhan, karena di dalam Yesus selalu ada kekuatan yang baru. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Karena itu, rekan-rekan Bible and Coffee, sebelum kita mulai hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, yuk kita sama-sama tinggal dalam Yesus. Kita sama-sama kuatkan hati kita, teguhkan iman kita untuk tetap selalu tinggal dalam Yesus. Kenapa? Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus tidak ada dinamakan jalan buntu. Kalau hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan jalan buntu dan engkau berpikir dalam pikiranmu dan hatimu, sudah tidak ada jalan keluar, ingat firman Tuhan ini. Yesus sendiri katakan, akulah pintu. Dan pada akhirnya kita mengerti, sekalipun padang gurun sedang kita hadapi, sekalipun kita ada di tengah-tengah kesukaran, bersama Yesus akan dijadikan padang rumput hijau. Apa maksudnya padang rumput hijau? Tempat di mana Tuhan membaringkan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow, Dia menyediakan makananku, Dia memeliharaku. Dengan kata lain, betul kita ada dalam padang gurun, betul kita ada dalam masa-masa sukar, betul kita ada di tengah-tengah tantangan, tapi pemeliharaan Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Maju terus dalam Tuhan, tetap ingat Yesus adalah pintu. Kita tundukkan kepala,
kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkaulah pintu buat setiap pergumulan kami. Engkaulah pintu buat setiap masalah dan tantangan kami. Karena itu hamba berdoa secara khusus, biar setiap rekan-rekan Bible and Coffee yang menyaksikan renungan singkat pagi hari ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga apapun keadaan kami tetap percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Hamba ucapkan berkat, keberkatan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas setiap kami. Dan bahkan hidup kami semakin hari semakin menyatakan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Yuk kita nikmati kopi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.